Ada orang yang selalu tanya saya, kenapa Opanggen tidak minta guru PNS untuk meringankan beban ongkos. Karena memang 50% lebih dari uang operasional adalah gaji guru dan benefit guru. Dan memang Opanggen harus membayar gaji cukup, walaupun staf yang datang di sini semua datang sebagai misionaris atau hamba Tuhan yang percaya bahwa Tuhan akan melengkapi mereka, dan mereka tidak datang dan mau gabung di Opanggen karena gaji besar atau akan dapat banyak. Kita sengaja taruh gaji level gaji kami di bawah apa yang bisa didapat di perusahaan atau di PNS atau di tempat lain, supaya kami bisa tapi seorang punya motivasi hati. Kalau ada staff yang datang karena mereka cari uang dan mau hidup enak, ini bukan tempatnya. Ini pelayanan, ini kita semua status hamba Tuhan. Dan itu bukan berarti bahwa kami miskin dan menderita, tetapi itu arti bahwa kami utamakan panggilan atau pelayanan yang Tuhan memberi kepada kami lebih dari hal lain. Now, itu sedikit aneh karena di negara saya PNS dapat gaji kecil dan status rendah, dan swasta itu status tinggi dan gaji besar. So itu sedikit terbalik dari negara saya, tapi hal yang sama. Now ini bukan berarti bahwa PNS atau orang bisnis atau orang yang ada usaha mereka tidak melayani Tuhan atau tidak rendah hati. Hampir semua donatur dari Opanggen kerja di dunia bisnis dan mereka yang sumbang supaya sekolah ini bisa jalan. Tetapi lebih khusus untuk kenapa kita tidak cari atau minta guru-guru PNS untuk gabung di Opanggen. Itu yang saya mau fokus dengan video ini. Ada banyak guru PNS yang sangat baik, sangat setia. Di pedalaman Papua kami ada tantangan ekstra besar, dan saya tidak bisa buat daftar apa yang biasanya kami hadapi, tapi hanya minggu ini satu kepsek kami diancam dengan parang oleh orang tua karena anak tidak lulus salah satu ujian. Kepsek lain di kampus lain dia diancam dan dikasih tahu bahwa salah satu bapak ini dia akan tutup sekolah kecuali orang tua murid bayar dia. Dan di sekolah itu sudah ada semester lalu ada kehilangan beberapa anak karena mereka tidak bayar uang sekolah, karena mereka bayar bapak ini terus. Dan mereka bangkrut, tidak ada uang, dan anak rugi besar. Di kampus lain ada orang yang sengaja datang dan kasih hancur PLTA, sistem listrik. Belum tahu kenapa. Di kampus lain ada orang datang dan ancam dia akan bakar asrama. So ini dalam 5 hari terakhir ini itu terjadi. Dan kalau kami hitung apa yang terjadi dalam bulan ini, atau tahun ini, daftar terlalu panjang. Jadi tantangan yang dihadapi di kampung-kampung kecil di Papua itu jauh lebih dari di tempat lain. Jadi kita perlu staff yang ekstra komitmen, yang siap mati untuk panggilan. Dan itu biasanya staff yang agak fanatik, yang ada sesuatu ekstra. Dan sering orang itu tidak melalui proses untuk menjadi PNS atau lewat sekolah guru, tetapi mungkin dia ada panggilan baru. Kami cari orang yang ada hati, komitmen, daya tahan yang kuat, baru kami lengkapi mereka di tempat.
Kalau bawa mobil atau motor di Medan, Papua, harus ada ekstra, bukan hanya keluar dari pabrik, tapi kami harus pasang seling, winch, rantai di ban, dan harus ada mobil yang bisa cocok dengan Medan ini. Tidak perlu kaca spion, tidak perlu lampu seng dan hal-hal itu, tetapi perlu yang lebih fokus ke kebutuhan paling dasar. Jadi itu juga untuk staff. Now, soal yang paling besar yang kami lihat dengan sekolah-sekolah lain itu dua kepala. Seandainya ada salah satu perempuan, dia menikah sama laki-laki satu ini, tapi dia mulai pikir, aduh saya punya tetangga ini, dia ada blender, dia ada mesin cuci, dia ada ini itu, tapi saya hanya hidup sederhana, saya mau tambah lagi. Jadi dia cari suami kedua supaya dia bisa melengkapi kebutuhan semua. Suami pertama dia rasa tidak kasih cukup, jadi dia mau ada suami kedua yang bisa tambah supaya seandainya ya seperti gaji double toh. Dan ibu ini dia akan mendengar siapa. Mungkin dia hanya akan mendengar siapa yang kasih paling banyak kepada dia. Jadi pasti akan ada banyak kesulitan dan keluarga tidak akan damai sejahtera karena ada dua kepala. Nah, itu sama dengan sistem yang saya melihat di sini. Satu contoh, beberapa tahun yang lalu ada ketua yayasan, dia memimpin ratusan sekolah. Dia datang dan dia bicara dengan saya dan bilang, tolong Scotty, atur saya punya sekolah di sini di bawah yang yayasan dia. Dan saya bilang, kenapa? Dia bilang, kepala-kepala sekolah di sini tidak akan dengar saya. Kalau saya suruh mereka dan mereka punya guru harus kerja. Mereka bilang, siapa kau? Kau tidak bayar gaji kami. Kami punya gaji dari pemerintah. Jadi minggu berikutnya saya ada di dinas pendidikan. Dan saya duduk di kantor kepala dinas dan kami urus akreditasi sekolah Opanggen dan lain-lain. Baru dia bilang ke saya, Scotty, bisa atur sekolah-sekolah yang ada di daerahmu di situ. Dan saya tanya lagi, kenapa? Dan dia bilang, pada waktu saya coba atur-atur mereka, mereka bilang, siapa kok? Kami di bawah yayasan, kami dengar yayasan, kami tidak harus dengar pemerintah. Jadi mereka cukup pintar untuk main dan tidak mendengar yayasan dan tidak mendengar pemerintah karena ada dua atasan. Jadi ini pengalaman yang saya juga lihat dengan beberapa sekolah mitra kerja kami. Mereka pusing karena guru-guru PNS, mereka banyak kegiatan pemerintah yang mereka harus ikut. Dan selalu minta izin untuk urus beras, urus kartu ini, urus pelatihan ini, dan lain-lain. Sampai anak-anak ditinggalkan terus. Dan guru-guru lain cukup pusing karena mereka bilang kami guru swasta dapat gaji lebih kecil, honor lebih kecil, tetapi kami yang urus anak terus-menerus. Dan itu merusak kesatuan mereka karena ada satu guru yang ada porsi ini lengkap, ayam, sayur, nasi. Baru guru lain hanya dapat nasi kosong, tapi dia harus kerja ekstra. Dan itu merusak harmonis atau kesatuan tim. Jadi kalau semua sama rata, satu sistem, satu kepala, program bisa jalan cukup baik. Jadi saya ada dengar dari satu teman yang jalankan sekolah swasta bahwa mereka punya kepala dinas di situ mau menolong. Dan guru-guru yang setia mereka kadang-kadang ada kasih honor kah atau tambahan berkat di atas itu, tapi itu melalui sekolah dan melalui kepala sekolah. Baru itu memperkuatkan sistem yang ada. Tapi kalau ada dua sistem beda-beda, dua suami dan satu istri, itu bahaya. Kalau ada om yang mau bantu dan dia kasih ke suami, baru suami bagi ke istri, ya itu bisa memperkuatkan keluarga inti. Di
kami rasa itu berkat pada waktu kami dapat dana BOS, dan kami harap pemerintah tetap bantu dengan urusan akreditasi, ijazah, dapodik itu bantuan untuk jaga standar dan kualitas untuk pendidikan di seluruh negara ini, dan itu penting. Tetapi untuk gaji guru dan bangunan dan kebutuhan lain, kalau ada bantuan dari pemerintah itu dianggap berkat, bukan kewajiban. Tuhan sudah melengkapi kami selama 12 tahun ini. Tidak ada satu bulan mana kami tidak bisa bayar gaji dan benefit full untuk staff semua. Memang sederhana, tetapi selalu ada cukup. Dan ada kesatuan dan ada kesetiaan staff. Tahun yang lalu, kami tidak ada satu staff yang minta mundur atau keluar dari program. Semua staff yang berkontrak tambah kontrak lagi, dan saya rasa sangat bersyukur bahwa staff rasa ada cukup. Nah, memang staff kami hanya beberapa yang milik motor, hampir semua hanya pakai sandal swallow, tetapi kami ada rumah yang cukup baik, ada listrik, ada internet, ada air, tapi ada tugas yang berarti, dan murid-murid sangat menghargai dan selalu berterima kasih kepada guru, dan itu kekayaan yang kita mengalami di sini, juga kesatuan tim dan berkat-berkat lain dari Tuhan. Jadi itu jalan yang Opanggen pilih. Pasti setiap sekolah ada prinsip atau nilai atau cara yang lain, tetapi itu yang kita pilih, dan mari kita bersama-sama bangun Papua, negara dan kerajaan Tuhan di sini. Terima kasih.